Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan kalian dari siksa yang pedih? Jadi Allah bertanya, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan yang akan melepaskan kalian dari siksa yang pedih? Kata Allah. Nah, itu Allah tanya. Apakah Allah bertanya ini karena tidak tahu? Bukan. Kalau ada Allah bertanya di dalam Al-Quran, itu yang pertama untuk menyindir, yang kedua untuk menjelaskan sesuatu. Jadi Allah itu sebelum menjelaskan sesuatu, dia kasih pertanyaan, bukan berarti nggak tahu. Berbeda kalau kita bertanya. Bahkan manusia kadang-kadang bertanya bukan sekedar tidak tahu, kadang-kadang bertanya ngetes. Nah, ngetes Ustaz, ya kan? Ada juga. Tapi yang lebih parah sekarang ada lagi orang bertanya bukan ngetes Ustaz, ngelaga Ustaz. Kata Ustaz sana begini, kata Ustaz sini begini. Nah, macam-macam juga. Allah bertanya ini maksudnya Allah itu ingin menjelaskan sesuatu. Tahukah kamu, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan kamu dari siksa yang pedih? Jadi Allah ibaratkan hidup ini perniagaan. Hidup ini perniagaan. Coba, betul nggak? Betul. Nggak ada orang yang nggak berniaga. Tidak ada orang yang tidak berdagang dalam hidup ini. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia berdagang dan berniaga. Kalau berdagang sudah jelas, ya kan? Seorang dokter juga berniaga. Apa yang diniagakannya? Ilmu kedokterannya diniagakannya. Iya betul. Kalau ada orang sakit, apanya yang sakit? Hidungnya. Pergi ke dokter THT. Berarti dokter THT menjual ilmu THT-nya. Kena penyakit kulit, pergi ke dokter kulit. Dokter kulit menjual ilmunya. Setelah diperiksanya, ditengoknya, dikasihnya obat, terus dibayar. Menjual ilmunya. Semua, apa saja pekerjaan kita ini sebenarnya berdagang. Maka kata Allah, perdagangan yang semua itu belum tentu untung. Perdagangan yang beruntung yang melepaskan kamu dari siksa yang pedih. Yang pertama, tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi ada tiga kata Allah yang melepaskan kamu dari siksa yang pedih. Perdagangan, kata Allah yang pertama, berdagang dengan iman. Kalau kita berdagang dengan Allah nggak pernah rugi, pasti untung. Kalau berdagang sama manusia, kadang untung, kadang rugi. Betul kan? Orang kadang-kadang manusia ini kan serakahnya belakangan. Kalau belum untung, untungnya belum nampak di muka mata, wah janjinya hebat. Nanti kalau bisnis ini berhasil, jangan takut bro, kita bagi dua bro, untungnya. Begitu sudah mau berhasil, mikir, kok enak kan untungnya bagi dua. Aku yang punya relasi kok bagi dua. Dia kan cuma modal ngawani, kok bagi dua. Mulai datang itu. Makanya prinsipnya serakah itu datang belakangan, gak pernah serakah datang di awal. Serakah datang belakangan. Begitu udah jebol, baru. Tadi janjinya 50-50, 50%, 50%. Sudah berhasil, karena tadi mau berhasil ada mikir, kok enak kali? Janji 50%, janji belah jengkol, janji bagi dua, terakhirnya kawannya kejengkolan. Kenapa? Bukan belah jengkol. Jengkolnya belah dua, dibelah lagi 16 yang sebelah itu. Berapa dapat kawan itu? Nah, itu serakah itu belakangan, Pak. Dan terjadinya di mana-mana, terjadinya pertikaian dan pertengkaran itu justru di akhir, bukan di awal.
Bangun masjid juga begitu, kita waktu bangunnya kompak, bangun masjidnya kompak, masjidnya udah jadi kita terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Waktu bangunnya kompak semua gotong royong, semua ikut. Udah bangun, selesai masjidnya mulai. Banyak begitu memang, banyak. Ini realita loh. Boleh saya ngomong realita di mana-mana, kita nggak usah kecewa. Bukan di tempat kita saja, di mana-mana. Ya. Di rumah tangga pun begitu. Dan kalau belum kawin itu bininya kepleset itu kan nolongnya cepat kali. Ada apa sayang, mau nggak hati-hati sayang. Itu waktu belum kawin atau baru kawin. Coba udah 15 kawin, matamu taruh endi? Matamu taruh mana jalan di suatu kok bisa kepleset. Nah, itu kan udah 15 tahun. Apalagi udah 35 tahun. Kepleset malah ditolak. Coba. Nah. Makanya, kalian anak-anak gadis jangan sembarangan mau menerima. Ada anak gadis nggak di sini masih? Banyak, ya di luar. Ini yang punya di depan ini gadis ini tahun 90, 80. Yang di depan saya ini gadis-gadis tahun 80 sama tahun 90, yang di belakang sana baru 2021 gadis sendirinya. Makanya saya kalau disuruh mendamaikan orang yang perang itu berkelahi, itu enak mendamaikan anak gadis daripada ibu-ibu janda. Saya pernah disuruh mendamaikan janda-janda demo. Ustaz tolong kemari Ustaz. Kenapa? Ini ibu-ibu janda pada demo. Itu betul, saya dipanggil sama ketua wiridnya. Kenapa ibu-ibu demo? Ibu janda demo karena tahun-tahun yang lalu mereka dapat zakat fitrah, tahun ini nggak dapat. Nah, saya pikir memang betul juga, janda itu nggak punya hak terhadap zakat fitrah. Kalau dia dapat karena miskinnya, bukan karena jandanya. Nah, ini betul kan? Janda itu nggak berhak. Janda tapi pensiunan PNS gaji 5 juta tinggal sendiri, ladangnya 20 hektar, rumah sewanya 20 pintu, ya nggak dapat lah dia. Itu janda kaya, yang dapat itu janda kere. Janda kere, janda miskin dijakati, janda kaya kawini. Dan bapak-bapak ini terus. Nah, kalau ada cerita ini, ya ini, ya memang begitu. Nah itu, ya. Wah, alhamdulillah ada SCTV, ada TV One, ada Indonesia. Pokoknya semuanya pakai kuota ini, jangan cuma nurut-nurut aja ya. Jangan cuma ngoting-ngoting, tapi nggak ada kuotanya. Ada berhenti. Ya, Yayan ya. Terima kasih Yayan sudah bantu YouTube-nya. Ya, YouTube-nya LQTV Medan. Ya tengok ya, sekarang udah 300 lebih subscribernya. Alhamdulillah berkat bantuan Ananda Yayan, dan yang lain-lain, Pak Mul, Dana, semua siap. Pak Mul juga ini tim LQTV Medan ya. Tiap hari ngobrol saya kemana-mana. Biasanya dulu pagi nggak saya bawa, pagi kemana-mana sendiri aja. Segar saya bangunin. Sekarang enak kali dia dikasih duit nggak dibangunin. Jadi tak bangunin, itu juga ada. Ya. Nah, ini yang pertama beriman. Dan iman ini banyak pekerjaan iman. Waduh, beriman. Sampai nanti ada hakikat iman. Orang yang beriman itu dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali. Saking banyaknya. Saking banyaknya perbuatan-perbuatan orang beriman, sifat-sifat orang beriman. Satu orang beriman itu tandanya di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 18 apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas salat wa atuz zakat wa lam yakhsha illallah. Orang yang beriman itu memakmurkan masjid, meramaikan masjid,
hadir ke masjid, sholat 5 waktu, masuk ke masjid, ada pengajian, masuk ke masjid. Itu salah satu tanda orang beriman. Jadi kalau ngomong saya beriman, masih jauh dari masjid, belum masuk tanda orang beriman. Orang beriman itu kalau dalam masjid betah, seperti ikan dalam air. Kata ulama kita, orang yang beriman itu kalau dalam masjid betah seperti ikan dalam air. Ikan dalam air betah enggak, Pak? Orang munafik kalau dalam masjid seperti ikan di atas darat, enggak betah. Salah satu beda orang munafik sama orang beriman, orang munafik kalau dalam masjid enggak betah, mau cepat-cepat aja pulang. Kalau orang beriman mau lama-lama. Karena orang yang beriman, masjid ini bukan persinggahan, masjid ini rumah bagi dia. Orang yang beriman itu rumahnya masjid, maka dia betah di rumahnya. Seperti seekor ikan yang di dalam air. Jadi masjid ini airnya, betah ikan di dalam air, betah orang beriman di dalam masjid. Jadi kalau kita sudah ada dalam hati tidak betah dalam masjid, tanya diri kita. Ngaji tasawuf sama saya tidak untuk nengok-nengok orang, nengok diri kita. Kalau udah ada perasaan tidak betah dalam masjid, banyak-banyak istighfar, rubah itu. Dia tak betah dalam masjid dia, ya kan? Kalau nengok keyboard betah dia. Kalau masjid suka saf-saf terakhir. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini duduk di sini itikaf, ini malaikat mendoakan terus. Ya Allah, ampunkan orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, berkahi orang ini. Malaikat yang mendoakan kita yang duduk ini. Cuma kita tidak nampak, tapi malaikat nampak kita. Malaikat mendoakan kita. Sepanjang kita itikaf dengan niat di dalam masjid ini duduk itikaf, dan yang kedua kita dalam keadaan berwudu. Jadi kalau ada yang batal wudhunya, keluar ambil wudhunya lagi. Karena salah satu yang membatalkan itikaf batal wudhu. Jadi kalau batal wudhu, batal itikaf. Jadi kalau ada yang di sini buang angin, baik ada suara maupun bisu, keluar. Karena kadang-kadang buang angin itu ada bersuara, ada tidak. Tapi kalau soal bau, kadang-kadang lebih bau yang tak bersuara. Ya kadang-kadang pula dia belum tutup hidung, padahal dia yang berbunyi. Ada. Keluar, ambil duduk, tidak usah malu, jangan malu, ambil duduk lagi, pasang niat lagi. Nawaitul i'tikaf istihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, walaupun mendengarkan ustaz. Jadi i'tikaf itu yang membatalkan wudu. Batal wudunya, batal i'tikafnya, ambil lagi, tidak usah malu-malu. Jangan malu kita kalau kita bilang, berarti batal wudu bapak itu ya. Buang angin. Kenapa kalau buang angin? Itu tanda orang sehat. Berapa banyak orang bayar puluhan juta untuk bisa kentur? 2 bulan nggak kentur-kentur, ada penyakit perut kembung. Iyalah kentur gimana? Iya. Coba 2 bulan nggak kentur-kentur, besar perut. Tung. Tanya dokter, kenapa Pak? Entahlah, nggak bisa kentur ke 2 bulan dok. Ya kan? Bayar, maka bersyukur kalian yang bisa kentur. Masih sehat. Jangan pula lagi muatnya mau bentuk pulang, nggak usah kan muat dengan kentut sebab nggak bisa kentut. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmatullah. Pertama beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang kedua beriman kepada Rasulullah. Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Kerjakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Kadang-kadang Rasul itu nyuruh tapi tidak buat. Kadang-kadang Rasul buat tapi tidak nyuruh. Kadang-kadang Rasulullah tidak buat, tidak nyuruh, diam. Itu sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu 3 Pak. Qauli, perkataan Rasul, itu sunnah. Yang kedua, fi'li, perbuatan Rasul, itu sunnah. Terkadang Rasul itu takriri, diamnya Rasul. Jadi ada 3 sunnah Rasul, perkataannya, perbuatannya, dan diamnya Rasul. Kalau orang sekarang ada pula mengatakan segala yang tidak pernah dibuat Rasul bid'ah.
kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap yang bid'ah itu masuk neraka. Setiap yang nggak pernah dibuat Rasul bid'ah, sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini keliru. Karena ada juga Rasul tidak buat tapi suruh. Rasul tidak buat tapi suruh. Contoh, mau contoh? Mau azan. Kapan Rasul pernah azan? Tidak pernah. Yang azan Bilal. Kalaulah kesimpulan kita segala yang tidak pernah dibuat Rasul bid'ah, kita salah. Azan tidak pernah dibuat Rasul. Siapa yang azan? Bilal. Bilal bin Rabah yang azan. Udah. Dia yang azan, Rasul nggak pernah azan. Berarti Bilal, kalau kita sesuai dengan konsep yang sekarang, segala sesuatu yang nggak pernah dibuat Rasul bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka, berarti azan masuk neraka lah. Orang nggak pernah dibuat Rasul. Banyak Pak. Tidak dibuatnya tapi disuruhnya. Kadang-kadang Rasul nggak nyuruh, tapi dibuatnya. Ada. Kadang-kadang Rasul diam saja. Yang perbuatan yang Rasul tidak suruh, tapi dicontohkannya. Ada, dia nggak suruh. Begitu masuk 10 Zulhijjah, Rasulullah sembelih kambing. Dia sembelih. Dia nggak nyuruh. Orang tanya, ya Rasul, ada apa menyembelih kambing? Apa kata Rasul? Ini sunnah ayah kalian Ibrahim. Baru orang ikut. Rasul nggak nyuruh, cuma dia buat. Satu ketika Rasul di padang pasir. Di padang pasir, tiba-tiba orang penduduk setempat itu menghidangkan kepada Rasul makanan, hewan. Rasul tanya, ini apa? Maka mereka mengatakan, ini dog. Dog itu kadal padang pasir. Nah, di sini ada kadal. Ada kadal. Ada kan? Nah, ada. Bukan di masjid ini. Di masjid ini kadal ini kadang-kadang kalau dalam bahasa pasaran ini konotasinya tak bagus. Kalau udah kadal kali kau berarti bang ibu. Maka tadi cocok juga di sini. Kan ada kadal di sini diam semua. Cocok juga. Karena kadal ini konotasinya negatif ya Pak ya kalau di pasaran Bapak itu ketawa. Karena kadal ini kalau dalam ya kita laki-laki kalau ibu jarang Pak. Kalau kami laki-laki di pasaran sana kalau udah dibilang kadal agak marah kita. Kadal kali kau berarti suka nipu, suka bohong. Janji datang jam 9, jam 12 baru berangkat dari rumah, jam 7 malam baru sampai. Dia kan kadal kali. Jadi jam 9, ini kadal dibilang orang, ya kan? Nah, nanti kalau dapat ini urusan sama Ustadz ini nanti kalau dikasih Ustadz itu bagilah kau, tenang aja kau. Udah dapat dari saya seluruh dia. Ustadz itu kadang-kadang honornya mau juga dipotret. Belakangan ketahuan juga, iya segini rupanya aslinya, kenapa itu? Nah itu ada juga, ya kan? Nah, makanya Ustadz itu banyak cakapnya, karena ada pantunnya. Kalau tidak mengumpat si ikan kakap, pakailah umpan si anak soto. Kalau Ustadz tak banyak cakap, harapan honor kena potong. Nah, banyak yang cakap. Jadi ya. Maka apa kata Rasul? Makanlah, makan. Ada Rasul? Oh enggak, saya tidak makan. Rasul tidak mau makan dog tadi. Kadal tadi nggak mau Rasul makan, tapi Rasul tidak larang sahabat yang makan kadal itu, dibiarkan Rasul. Ini pun sunnah, artinya ada perbuatan yang Rasul tidak suruh, Rasul tidak larang, diam saja Rasul, itu pun menjadi sunnah. Oleh karena itu pandai-pandai kita, bijaksana kita menempatkan, mendefinisikan apa yang disebut sunnah Rasul. Nah yang ketiga kata Rasul ini yang mau kita jelaskan. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad ini disuruh. Yang pertama kata Rasul, kalau kamu mau selamat dalam perniagaan ini perniagaan
perdagangan ini kamu mau selamat, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul, yang ketiga kamu berjihad di jalan Allah, baru kamu selamat dalam perdagangan ini. Dunia ini permainan, tapi jangan main-main kamu. Permainan, tapi jangan main. Jangan main. Laibun ini permainan dunia ini, tapi jangan main. Dunia ini kata Quran senda gurau, tapi jangan banyak kali kau bergurau. Boleh ketawa, boleh, tapi jangan banyak kali ketawa. Kenapa kata Rasul? Orang yang terlalu banyak ketawa, yang pertama mematikan hati mati. Yang kedua, orang yang terlalu banyak ketawa kata Rasul menghilangkan cahaya wajahnya. Apalagi ketawa sendiri di kamar mandi. Nah, ini cepat-cepat cepat-cepat apa? Berobat. Kenapa bunyi ketawa-ketawa dalam kamar mandi sendiri? Apa nggak ketawa-ketawa sambil nongkrong pun dia buka usaha? Kalau jangan kerjakan perbuatan mubah di dalam WC. Jangan, apalagi sedang nongkrong. Masih banyak waktu kau bisa menjawab WA-mu. HP saya memang jelek tapi pulsa banyak. Ada orang kadang-kadang HP-nya cantik tapi pulsanya tak ada, asli skor. Biarlah HP jelek asal kuota banyak. Tengok. Masih banyak waktu kalian menyelesaikan PR kalian tentang menjawab WA, membuka Facebook, masih banyak. Dan jangan kalian kerjakan itu di WC ketika kalian sedang nongkrong. Maaf, ada adab. Jangan tutup kepalamu waktu di WC, duduk tutup kepala. Mau pakai handuk, mau pakai peci yang laki-laki, mau pakai jilbab, tutup kepala ini dalam WC, terutama waktu kita lagi buang air besar. Kenapa? Karena setan ada dua pintunya dalam diri kita. Pintu pertama setan itu di kepala ubun-ubun, ini pintu setan. Maka tutup itu kata Rasul kalau kau dalam WC. Kalau nggak kau tutup itu, maka setan akan masuk dari ubun-ubunmu. Maka ada setan yang di luar diri kita, ada setan dalam diri kita. Karena setan bisa masuk dari ubun-ubun, dan setan kata Nabi dalam hadisnya bisa berada dalam darah kita yang beredar. Setan bisa masuk di situ. Makanya ada setan yang di luar diri kita, ada setan dalam diri kita. Nanti saya jelaskan mana setan di luar diri kita, siapa setan di luar diri kita, siapa setan di dalam diri kita. Nanti kita jelaskan. Nah itu. Yang kedua, pintu setan masuk ke dalam diri seorang manusia lewat mana? Mulut. Kapan? Waktu menguap tidak menutup mulut. Maka kata Rasul, supaya setan tidak masuk, tutup mulutmu waktu menguap. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tutup mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan pula tahu enggak. Tahu baru makan jengkol sama petai. Enggak usah makan jengkol sama makan petai kalau baru bangun tidur. Maka dilarang Nabi kita minum makan sebelum cuci tangan pada waktu subuh. Jadi bangun tidur subuh jangan langsung minum tanpa cuci tangan. Jadi di sunnah Rasul itu kalau kita mau minum subuh, ya kan? Nah, saya juga punya kebiasaan itu. Cuci dulu tangan, cuci mulut, kumur-kumur atau uduk, selesai itu baru minum. Begitu. Jangan langsung aja minum. Kenapa? Kata Rasul, karena kamu tidak tahu meletakkan tanganmu di mana waktu tidur. Betul nggak itu? Mana tahu kita meletakkan mana? Kadang di sini, kadang di sini, kadang tempat lain. Menggaruk, tak menggaruk. Kalau langsung pegang, makan kue apa? Udah lagi pagi-pagi. Apa tadi kena daging. Nah, itu makanya dilarang makan dan minum sebelum cuci tangan. Itu sunnah Rasul. Nah, maka kata Rasul, berjihad di jalan Allah. Berjihad artinya bersungguh-sungguh. Berjihad artinya berjuang kita. Sekarang ini pun sedang berjuang umat Islam ini. Berjuang dari apa? Dari kezaliman. Dari kezaliman. Lagi berjuang umat Islam ini karena umat Islam sedang dizalimi. Berjuang. Ada yang berjuang lewat partai politik,
ada yang berjuang lewat demo, ada yang berjuang lewat orasi-orasi. Silakan, sedang berjuang memang. Dan memang kita sedang dizalimi. Lihat, ulama disakiti, ulama diserang, ulama dipenjarakan. Coba, masa dipenjara gara-gara nggak pakai masker, gara-gara orang kumpul? Ini udah nggak betul. Salah orang itulah. Jangan pancing-pancing saya bul-bulan nanti. Salah orang itu coba. Habis itu nggak cukup di situ. Coba pesantrennya udah puluhan tahun, baru sekarang katanya nggak ada suratnya segala macam. Coba lah, udah puluhan tahun, 30 tahun lebih baru sekarang dobrak-abrik. Ditengok masalah legalitas tanah pesantren itu. Coba lah, ini kan kezaliman yang luar biasa. Nggak cukup di situ, rekeningnya pun diblokir. Coba lah, kezaliman nggak ini? Zalim. Maaf dari sekian rezim yang udah lewat nih, luar biasa memang ini terhadap umat Islam nih. Memang nanti kita tinggal menunggu saja lagi. Kapan nanti ada suara apa-apa ini live ini? Nggak apa-apa. Saya kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Tinggal itu datang beraninya. Ini live ini. Yang gue pun live juga di Kurasa kalau ini pasti. Ini live di Facebook. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak, tolong bantu kami, bantu kita ini semua tim ini, LQTP ini. Yang pertama, ya ini live di Facebook. Nama Facebooknya semalam sudah saya ganti, semalam Al-Fakir, tapi masih itu juga akunnya, tapi nama Facebooknya sekarang itu LQTP Medan. Nah itu ada di Rompi Masmul itu, LQTP Medan, Facebooknya. Masuk ini, kalau kalian buka sekarang pun nampak ini. Nampaklah Ustadz yang ganteng ini lagi cakap ceramah. Yang kedua, di YouTube-nya, namanya sama juga. Di YouTube-nya nanti di mesin pencariannya ada YouTube-nya LQTP Medan, gampang. LQ singkatan Lailatul Qadar. Jadi cari nanti LQTP Medan. Kalau udah ketemu, subscribe. Walaupun pura-pura aja. Subscribe. Sudah, habis itu view, tonton, share, bagikan kepada yang lain, like juga, itu juga, subscribe, ya. Saya ulangi lagi, sama nama Facebooknya, sama nama YouTube-nya sama, LQTP Medan. Nah, yang orang Medan pasti subscribe ini. Kalau nggak subscribe berarti bukan orang Medan. Nggak apa-apa, ini pun orang Medan, tapi subscribe lahir. Nah, kita sedang dizalimi, yes. Tapi pun berjuang ini harus pakai strategi. Kata Nabi, orang yang melakukan kezaliman dengan strategi akan mengalahkan kebaikan yang tidak pakai strategi. Jadi kita mau berjuang di jalan yang benar harus pakai strategi. Kenapa? Kata Nabi, kezaliman yang pakai strategi akan mengalahkan kebenaran yang tidak pakai strategi. Harus ambil itu. Ada strateginya. Kalau enggak konyol kita. Apalagi sekarang udah main tangkap saja. Salah cakap tangkap, salah cakap tangkap. Ya kan? Cakap sedikit mengkritik pun tangkap. Maksud apa ya? Ya. Ngeri nih. Ustaz pun takut cakap. Nah, sama lagi awak, takut juga awak. Tapi kadang-kadang datang beraninya. Lebih banyak mana Ustaz? Nggak tahu lagi. Jihad, berjuang, bersungguh-sungguh, baik dalam ibadah harus berjihad, dalam menegakkan keadilan, kebenaran harus berjihad. Dan jihad yang pertama dengan apa? Fi amwalikum. Jadi jihad yang pertama dengan amwal, dengan hartamu. Bukan langsung kita ayo angkat senjata, belum. Berjihad yang pertama itu dengan amwal, harta. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, tolong kalau kamu mau berjihad dengan hartamu, jangan simpan duitmu di bank.
Quran tidak pernah menyuruh kita nyimpan duit di bank, nggak pernah. Quran menyuruh kita berinfak di jalan Allah. Nafkahkan, arti menafkahkan bukan cuma bersedekah, bukan. Arti menafkahkan itu memutar duit. Ingat ini, arti nafkah itu luas Pak. Bukan cuma menginfakkan saja, bukan cuma sedekah, bukan sekedar zakat. Infak itu menafkahkan. Kamu gunakan uang kamu untuk ekonomi umat, kamu udah berinfak. Kalau kamu taruh uang kamu di bank, yang make itu orang kafir. Kamu benci dengan orang kafir. Kamu taruh uang kamu miliaran, kamu taruh uang kamu triliunan di sana. Kamu membantu mereka. Mereka yang pakai beli senjata untuk nantang kamu. Makanya Islam nggak ada nyuruh nyimpan duit, nggak ada. Coba tanya ulama-ulama, coba tanya jujur, Pak, di mana disuruh kita nyimpan harta? Nggak ada, nggak disuruh nyimpan. Harta yang kamu simpan itu tidak akan berkembang, tidak berkembang. Kita disuruh berniaga, disuruh berinfak, putar duitmu, putar hartamu, jangan cuma disimpan. Investasi. Kamu punya duit, beli ladang. Kamu bodoh. Terkadang kita jadi orang bodoh. Jangan kamulah, kita terjadi. Kita jadi orang bodoh apa? Uang kita taruh di bank. Udah, bank itu dipakai sama orang kafir, beli tanah kita, coba. Terlalu bodoh kita jadinya. Ini ekonomi ini menghantam kita bisa-bisa ini. Kita disuruh nyimpan duit, ayo taruh bank, bunga itu tinggi-tinggi dibuat. Kalau nyimpan bunganya sekian. Kalau kamu naruh uang ke bank, niatnya dapat bunga, maka haram itu. Riba. Kalau kamu niatnya, kalau kamu naruh ke situ untuk supaya uangnya aman, itu tidak masalah. Taruh uangmu ke bank itu hanya sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Kalau uangmu sudah di atas 1 miliar, jangan taruh di bank. Kenapa? Untuk apa uang kamu taruh di bank? Ustaz kok marah? Tidak marah. Semangat. Saking semangat, jangan putar. Saudaramu, tetanggamu dekat rumah itu pandai buat kue apem, tapi nggak ada modal, modalin. Berkembang duitmu, dia bisa dapat untung, uangmu pun yang dari modal bisa bertambah karena bagi hasil. Ada lahan-lahan di dekatmu itu, beli, jangan taruh uangmu di bank, bikin itu untuk perkebunan. Jangan sampai tanahmu ini nanti sama airmu jadi milik orang asing. Kalau kamu sekarang cuma simpan duitmu di bank, hartamu duitmu miliaran triliunan di bank, kamu nggak punya lahan, ini lahan akan diambil oleh orang asing. Pakai duitmu. Belinya pakai duitmu. Kamu jual tanahmu, taruh ke bank. Orang yang beli tanahmu itu pakai duit saudaramu yang di bank. Begitulah, habis lahanmu ini. Entek. Coba, boleh agak-agak semangat sedikit, boleh nggak? Ini bukan marah-marah sama kalian, marah-marah sama yang di luar sana. Kalian nggak marah-marahin, paham ya? Jangan bilang nanti, udah jangan kita panggil lagi, marah-marahin. Bukan marah sama kalian, marah ke sana. Kan ini ditonton juga. Nah itu. Yang penting ini kadang-kadang Mas Mun ini kadang-kadang apa yang terjadi bisa juga lupa, kadang-kadang nggak masuk suara nyawa dan teriak-teriak ambil suara. Kalau tahu kan ada suaranya di situ. Ini kejadian udah 13 kali. Kalau udah sampai teriak-teriak, tahu dibuka nggak ada suara. Nah itu jangan sampai kejadian ya. Nah ini coba berjihad sungguh-sungguh. Mentalnya harus kuat. Dan pakai strategi lah, kita kan teriak-teriak orang kafir musuh, orang kafir musuh. Musuh yang nyata orang kafir. Ngapain kamu teriak-teriak, tapi kamu bantu usahanya coba. Belanja sama kafir. Coba teriak-teriak. Kalau masih ada orang Islam, belanja sama orang Islam. Sama orang kafir itu belanja tingkat terakhir. Kalau udah gak ada lagi.
Cuma sekarang mau belajar sama orang Islam itu muaranya ke mereka juga, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Coba ekonomi udah dikuasai mereka, apa yang nggak kita beli dari mereka? Saya nggak mau bilang Cinanya ya, karena aku ngomong Cina juga. Iya, kafirnya ini. Lah orang teriak-teriak, oh kita serang Cina, kita serang Cina. Cinanya jangan kamu serang, nggak perlu. Masukkan mereka Islam, mualafkan mereka, itu tugasmu. Bukan usir mereka. Kalau Cina kita usir dari sini sekarang, entek lagi. 90% perniagaan itu dari tangan mereka, Bang. Nggak usah cerita. Nggak makan kita. Bukan kita usir orang Cina itu, Islamkan mereka, dakwah ke mereka. Islamkan mereka, itu tugas kita. Nah kalau kalian usir-usir orang itu kan masih banyak saudara yang terusir nanti. Nah ini Islamkan mereka. Belanja kita kepada orang Islam, uang kita putar. Kamu nggak akan miskin kalau kamu putar duitmu. Nggak, putar duitmu untuk usaha. Taruh ke bank itu kalau 100 juta, 200 juta boleh lah. Kalau udah 1 miliar, ya kayak kalian ini kan ada 4 miliar ini tengok. Amin. Nah itu yang bagus. Amin. Jangan langsung bilang nggak ada. Belum tentu. Entah kalian pulang dari sini nanti sampai rumah tidur malam, tahu-tahu datang bisikan, gali di belakang rumahmu ada emas 200 kilo. Kaya kan? Tapi jangan langsung mau tidur gitu aja dibangun lakinya. Bang, kok nggak bangun? Nunggu mimpi deh. Itu sempat disiram sama bininya. Lumayan kalau bininya agak waras, disiram pakai air dingin. Kalau bininya udah setengah agak waras, air panas, air mendidih lonyot, terakhir jadi gembung-rebus lakinya. Ini bahaya. Tapi banyak perempuan itu sabar kok, nggak kayak laki-laki. Laki-laki nggak sabar, perempuan sabar. Berniaga di jalan Allah, infakkan hartamu, bikin ekonomi. Masjid harus menjadi Islamic Center. Masjid jangan hanya tempat untuk belajar agama dan bukan hanya tempat untuk sholat, bukan. Jadikan di masjid-masjid ini sebagai Islamic Center, pusat ilmu, pusat ibadah, dan pusat ekonomi umat. Buat ini masjid. Kita itu kecil kalau kita ini sendiri-sendiri, Pak. Kita kecil. Kalau sendiri-sendiri kita kecil. Coba kita gabung, Pak. 1.000 rupiah itu nggak ada arti, Pak. 1.000 rupiah kalau kita sendiri. Coba kalau 1.000 rupiah itu 1 juta orang, 1.000 rupiah berapa itu? 1 miliar. Langsung Pak Wan tahu. Coba 1.000 itu nggak ada arti. Uang bapak 1.000 dikasih sama anak ini pun nggak mau anak-anak ini uang 1.000 lagi, Pak. Paling sedikit 2.000. 1.000 udah nggak mau lagi orang ini. Nggak mau. 2.000 paling sedikit. 5.000 rata-rata. Sudah. 1.000 yang nggak ada arti yang anak-anak ini nolak, coba kita gabungkan. Makanya itu aku ada program TV channel dakwah itu apa? 1.000 rupiah saja aku bilang kita berinfak. 1.000 rupiah. Tapi rutin. Ibadah yang disukai Rasul itu sedikit tapi rutin. Bukan banyak tapi sekali. Infak 1 juta sampai 25 tahun lagi baru infak. Itu kurang disenangi. 1 hari nggak usah banyak-banyak lah. 1 hari 100.000 aja 1 hari. Udah. Cukup lah itu. Aduh, Ustaz mana bisa saya 100? Kalau nggak bisa 100, 200. 200 nggak sanggup, 300. Ekonomi, bikin ini, ekonomi Pak. Ini saya tengok udah ada dosmir, alhamdulillah. Udah ada dosmir. Udah. Nanti bikin lagi usaha yang lain. Apalagi misalnya tanah di sana itu pelan-pelan dibeli, dibikin lahan. Masjid punya basic ekonomi, itu maunya kita. Ini perniagaan hidup ini. Harus berniaga, harus berdagang. Makanya kan menang itu. Makanya maaf, orang Chinese, orang Tionghoa itu awalnya nggak mau ikut politik, nggak mau. Awalnya nggak mau ikut jadi pejabat, nggak mau. Mereka kuasai saja ekonomi. Setelah mereka kuasai ekonomi, coba sekarang mereka jadi pejabat. Nah, sekarang mereka menguasai politik. Dari apa? Ekonomi. Kamu lari dari tujuan
tujuan hidupmu daripada perintah Allah. Allah suruh kamu berniaga, lo kamu berebut dari pegawai negeri. Allah suruh berniaga. Kalau kamu udah kuasai ekonomi, pegawai negeri itu kecil. Kecil itu. Politik itu kecil itu. Bupati, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu kecil kalau kamu udah kuasai ekonomi. Tapi kalau kamu gagal di ekonomi, amblas semuanya. Amblas. Makanya ekonomi. Coba. Islam itu ada haji. Islam itu ada zakat. Islam itu ada infak. Kalau orang miskin macam mana mau haji? Kalau orang miskin macam mana mau umroh? Kalau orang miskin macam mana mau zakat? Harus ada harta. Semangat kita hidup, ayo. Apa kata Nabi? Umat Islam yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Kuat itu bukan cuma badannya. Badan kuat memang, tapi ekonomi terpuruk. Kuat badannya, kuat ekonominya. Mapan dia di ekonomi. Makanya ibu-ibu ini kalau punya anak perempuan, suruh cari laki anak ibu itu orang yang kaya. Salah, orang yang pas-pasan saja. Tidak usah cari yang kaya. Nah, carilah laki-laki suamimu yang pas-pasan saja. Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada, pas mau beli ladang ada. Pas-pasan, tidak usah cari yang kaya. Karena laki-laki semakin kaya semakin gak menjaga mata. Betul enggak? Gaya kalian yang bilang betul, kami aja enggak kok. Betul enggak? Coba kuatkan ekonomi, mantap kita. Orang Islam itu malas-malas, nggak ada ajaran Islam malas-malas. Tidur aja, nggak ada. Disuruh beraktivitas, kita punya semangat. Kerja, niatnya, badannya kerja, hatinya ke Allah. Kenapa kau kerja? Ingin berjihad. Kenapa kau kerja? Supaya bisa menolong orang lain. Karena Allah menyuruh sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas yang faulinas, sebaik-baik orang yang menolong orang lain, sebaik-baik orang yang bermanfaat sama orang lain. Itu orang yang terbaik kata Rasulullah. Nah, kalau kamu tidur aja mengharapkan ini sama orang, ada model orang ngene ae jalo ya kan, awak pun asik kau aja banditnya 25 tahun ya minta aja. Bukan tak boleh minta, tapi jadi orang yang terbaik itu ngasih tangan di atas. Kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Sholatmu nggak tinggal-tinggal, puasamu nggak tinggal-tinggal, tapi untuk kehidupanmu kamu ngene sama orang. Itu bukan orang terbaik, Pak. Ini harus bersemangat dalam menegakkan ekonomi, jangan loyo-loyo. Yang udah tua ini masih bisa berproduksi, masih. Yang muda-muda bisa berladang, bisa bertani. Yang tua-tua masih bisa buat kue apem, kan bisa. Ustaz, ini kok kue apem? Iya, kue yang paling suka itu apa memang. Apalagi aku model dulu itu warna coklat ditaburi. Iya itu ngerti Ibu. Sekarang udah jarang itu. Nanti Ibu kalau buat kirim ke saya ya. Aku pakai gula merah terus ditaburi kelapa. Waduh Pak, kalau itu ada kisahnya. Apem ya. Nah, sekarang jarang, tapi apem seperti itu jarang. Kalau ada udah mobil. Nah, baik. Ini jadi yang terbaik itu berniaga di jalan Allah dengan apa? Hartamu diinfakkan, arti diinfakkan diputar untuk niaga, bukan disimpan di bank. Jangan. Dan sekarang ada berapa di rumah? Ada misalnya katakan enggak banyak, misalnya ya masing-masing 500 juta misalnya, kan belum banyak kali. Amin, mantap. Ini ya belum banyak kali. Amin. Udah. BKM mau bikin apa? BKM mau bikin apa, usaha apa? Dah, dari aku 20 juta, dari aku 50 juta. Hasilnya kita bicarakan, macam mana bagi hasilnya. Begitu. Nah, tidak apa-apa.
Kalaupun ditembak sama BKN-nya, kalaupun, nah, sebetulnya BKN itu nggak sengaja nembak, memang kepepet bisa, tapi kalah. Kita kan merasa rugi, Bu. Tak tanya ibu punya uang 100 juta, nggak banyak ya. 100 juta. Terus ada tetangga ibu yang butuh bikin usaha di rumahnya cuma modal 2 juta. Coba niatkan. Kalau untungnya kita bagi 2, udah. Kalaupun dia rugi, niatkan sedekah. Gak miskin kita gara-gara 2 juta. Gak miskin kok. Begitulah enaknya kita dalam membantu ekonomi umat. Kita ada uang 100 juta, cari tetangga kita. Kau bisa apa? Bisa jahit. Udah, kenapa nggak jahit kau? Nggak ada mesin jahit. Belikan. Paling-paling 5 juta, 10 juta. 5 juta tak rasa udah dapat mesin jahit. Dapat nggak 5 juta? Dapat ya. Mesin jahit dapat 5 juta. Belikan mesin jahit 5 juta. Niatkan. Ini untuk membantumu. Kalau nanti kau untung, kita bagaimana baginya? Bagi 2 boleh. Sama kau 70% sama aku 30% boleh. Kayak mana kesepakatan halal itu. Tapi niatkan dalam hati, kalaupun merugi, ya sudahlah. Ikhlas. Tapi kalau beli mesin jahit, kalau udah rugi, ditengok setahun 2 tahun dengan perjanjian mesin tak tarik, tak kasih orang lain. Nah, iya kan? Niatkan aja, kalaupun rugi, jangan niat rugi, karena orang yang beriman nggak pernah rugi. Yang beruntung itu orang beriman. Kalau rugi nampaknya 2 juta, 2 juta nggak bisa balik, 5 juta nggak balik, tapi Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Orang yang dengan iman dan yakin kepada Allah dalam mengeluarkan duitnya, Allah yang menjamin rezekinya. Jangan pernah takut. Saya kan sering juga ditokoin orang di pesantren saya aja pernah demo pokok. Mau ngurusi surat, minta duit 1 juta, dikasih 1 juta sampai sekarang. Besok selesai Pak Ustaz, besok selesai. Dikasih 1 juta aja uang panjar kok sampai sekarang nelpon enggak, ditelepon-teleponnya mati, datang pun enggak coba. Sebelum cair tadi sampai hari datang. Udah cair gitu. Apa tak bilang? Ya udah aja, nggak apa-apa, nanti datang sama kita lebih kecil kali 1 juta. Nggak ada apa-apanya itu 1 juta. Kecil kali. Orang saya ceramah gini aja pun udah dapat 4 juta, 5 juta. Amin. Wah, pintar-pintar jemaah. Amin. Berarti tinggal kalau jemaahnya udah setuju, karena udah mengaminkan, tinggal BKN-nya. Baik, ya. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang takon. Yang mau tanya.